Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, kembali lagi dalam konten Renungan Blessed Voice bersama saya Vikaris Bareta Kurniasari. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, pemilik kehidupan kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami, baik suka maupun duka. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Curahkan Roh Kudus agar kami dapat mengerti, memahami, terlebih dapat melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengar. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman saat ini saya bacakan dari Kejadian 50 ayatnya yang ke-20 sampai 21. Kejadian 50 ayat 20 sampai 21 yang menyatakan, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya." Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebuah pepatah yang mengatakan akan ada pelangi sehabis hujan nampaknya cocok dengan kehidupan Yusuf. Yang kita tahu kehidupannya penuh dengan berbagai macam intrik atau kejadian sulit. Mulai dari dia menerima kebencian saudara-saudaranya, kemudian dia harus mengalami percobaan pembunuhan, dia dijual ke Mesir, kemudian dia harus menjadi budak, dia dipenjara belasan tahun karena difitnah, dan kemudian dia juga harus menghadapi kesukaran atau bahaya bencana kelaparan yang terjadi di Mesir 7 tahun lamanya. Jadi hampir sebagian besar kehidupan Yusuf adalah pengalaman-pengalaman yang sulit. Pepatah tadi terbukti dalam pembacaan kita saat ini, bahwa akan ada sesuatu yang indah setelah masa-masa sulit terjadi dalam hidup kita. Tidak dipungkiri pasti bahwa masa-masa sulit itu membawa luka, membawa kesedihan, membawa rasa marah, kecewa, bahkan Yusuf mungkin terasa terasing, terbuang dari kehidupannya. Tapi di balik peristiwa yang Yusuf alami, ternyata ada hal-hal baik yang Tuhan persiapkan untuk dirinya. Menjadi budak membuat Yusuf menjadi orang kepercayaan atau tangan kanan Potifar. Ketika ia masuk penjara belasan tahun, itu adalah proses yang harus dilalui dan itu yang menjadikannya sebagai penguasa Mesir. Dan karena dia berkuasa atas Mesir, dia akhirnya dapat menolong banyak orang yang mengalami bencana kelaparan. Dia juga menjadi penolong bagi keluarganya dan keturunan Yakub. Segala sesuatu pergumulan yang Yusuf alami, itu semua adalah rancangan yang dibuat Allah sedemikian rupa untuk kebaikan kehidupan Yusuf. Puncak dari rencana Allah itu adalah pemulihan relasi Yusuf dengan saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya akhirnya merasa bersalah dan meminta maaf kepada Yusuf atas segala perilaku jahat yang dulu mereka lakukan kepada Yusuf. Dan keyakinan iman bahwa Allah merancangkan segala sesuatu yang baik dalam hidup Yusuf membuat dia akhirnya mampu untuk mengampuni atau memaafkan saudara-saudaranya. Bahkan Yusuf bersedia untuk menanggung kehidupan saudara-saudara dan keluarganya. Ia menghibur dan menenangkan hati mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini memang seringkali segala sesuatu tidak berjalan dengan sesuai yang kita harapkan. Segala sesuatu kadangkala
rencana yang kita buat seringkali meleset dari prediksi kita. Ada kalanya juga hal-hal itu, masa-masa sulit itu membuat kita kecewa, marah, bahkan mungkin putus asa dengan situasi-situasi sulit yang menimpa kita. Tetapi kita belajar dari Yusuf bahwa Allah tidak pernah salah ketika mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita. Mau itu buruk, mau itu baik, mau itu suka, mau itu duka, mau itu mudah maupun sulit. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan hari depan yang penuh harapan." Ayat itu menjadi sebuah harapan untuk kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita bersabar dalam masa-masa sulit yang saat ini tengah kita hadapi. Kita bersabar dalam keyakinan bahwa Allah sedang merancangkan yang terbaik untuk kehidupan kita. Mari tetap bersyukur dan bertekun dalam segala hal, mau itu baik, mau itu buruk, mau itu mudah atau itu sulit, sambil menantikan pelangi yang Tuhan janjikan dalam hidup kita sesuai dengan waktu yang Tuhan kehendaki. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami, dalam setiap peristiwa, baik itu suka maupun duka, baik di masa yang menyenangkan maupun di masa-masa sulit. Kami meyakini bahwa kehidupan kami sepenuhnya ada dalam otoritas Allah, sehingga kami yakin bahwa segala sesuatu itu terjadi untuk kebaikan kami. Karenanya mampukan kami untuk menjalani hari-hari ke depan dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketabahan, menghadapi segala peristiwa hidup, karena kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong, Tuhan akan menentukan pelangi yang indah setelah peristiwa-peristiwa sulit yang kami hadapi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin.